Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat sehingga di pagi yang sangat indah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita bertemu kembali di acara Teladan Rasul yang pada pagi hari ini kita masuk ke episode ke-21. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh sahabatnya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhianati oleh Bani Nadir, oleh Yahudi yang sangat keji, mempunyai perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka mengkhianati perjanjian tersebut, dan bahkan mereka tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad tidak lain adalah utusan Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka tahu ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Namun itu tidak mencegah mereka untuk mencoba membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ingin menjatuhkan batu yang sangat besar dari atap di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah atap tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Rasulnya dari pengkhianatan Bani Nadir. Adapun Bani Nadir kemudian diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dari Madinah. Karena pengkhianatan tersebut, percobaan pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka diusir, mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka semakin kufur, semakin menjadi-jadi membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka membuat konspirasi besar untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah sampai ke akar-akarnya. Mereka punya dendam yang sangat besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kharaja 20 rajulan min zu'ama Bani Nadir. Maka keluarlah 20 utusan yang merupakan pemuka-pemuka Bani Nadir kepada Quraisy. Untuk apa? 20 orang ini yang di dalamnya terdapat Huyai ibnul Akhtab. Ini pimpinannya Bani Nadir yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Huyai ibnul Akhtab beserta sahabatnya yang jumlahnya 20 rajulan, 20 orang. Kemudian memprovokasi Quraisy untuk bersama-sama menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Yahudi Bani Nadir mengatakan kepada Quraisy, sesungguhnya kami akan membangun pasukan yang sangat besar dari seantero Arab, yang pasukan ini tidak pernah dilihat sebelumnya oleh bangsa Arab. Tidak lain untuk menghancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Muhammad telah memecah belah Arab. Muhammad telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kalian, wahai Quraisy. Maka keluarlah bersama kami. Kami akan membantu kalian untuk mengumpulkan pasukan yang sangat besar. Fa'aqarra Quraisy. Kemudian Quraisy sepakat. Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan kemudian mengiyakan ajakan Bani Nadir. Maka disiapkan
4,000 muqatil. 4.000 pasukan dari Bani Quraisy, kemudian Bani Kinanah, ya, dikumpulkan oleh Abu Sufyan, ya, untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai sampai di situ. Bani Nadir setelah memprovokasi Quraisy, kemudian Bani Nadir pergi ke kabilah besar, kabilah Bani Ghatafan. Yang Bani Ghatafan ini terkumpul dari kabilah-kabilah kecil. Ya, ada Bani Ashja, ya, kemudian ada Bani Murrah, ya, dan kabilah-kabilah kecil lainnya. Kemudian Bani Nadir juga memprovokasi, sebagaimana mereka mengatakan kepada Rasulullah kepada Quraisy, kepada Abu Sufyan, ya, untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Ghatafan yang memang mempunyai kedengkian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka melihat bahwa pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah menyebabkan ketidakamanan, ya, bagi kelanjutan dari Bani Ghatafan yang jumlahnya sangat besar. Maka kabilah Ghatafan, ya, bersama kabilah-kabilah kecil di sekitarnya, ya, ada Bani Asad, Bani Sulaim, ya, dan kabilah-kabilah kecil yang kemudian dikumpulkan oleh Bani Nadir, sang provokator Yahudi yang diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpullah 6,000 muqatil, 6.000 pasukan dari kabilah Bani Ghatafan dan kabilah-kabilah kecil di sekitarnya. Maka 6.000 pasukan Bani Ghatafan, ya, bersama kabilah-kabilah kecil lainnya kemudian memutuskan untuk berangkat menuju Madinah. Bersama juga 4.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka sepakat untuk berkumpul di satu titik di sekitar Madinah, ya, di mana nanti dari titik tersebut adalah tempat serangan dari pasukan Ahzab ini. Ya, pasukan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ahzab. Ya, Ahzab ini artinya sekutu-sekutu. Ya, kenapa? Karena pasukan ini terdiri dari sekutu-sekutu yang disatukan oleh Bani Nadir, ya, sekutu-sekutu dari kabilah Quraisy, kemudian Banu Kinanah, kemudian Ghatafan yang di dalamnya ada Bani Murrah, ada Bani Ashja, ada Bani Asad, ya, kemudian kabilah-kabilah kecil seperti Bani Sulaim dan bani-bani yang lainnya. Maka terkumpullah pasukan sejumlah 10.000 pasukan. Yang pasukan ini adalah pasukan terbesar yang pernah terkumpul di Jazirah Arab. Orang Arab belum pernah melihat pasukan sebesar pasukan yang dikumpulkan pada perang Ahzab. Ya, jadi perang ini, ya, bisa disebut juga sebagai perang Ahzab, bisa juga nanti disebut sebagai perang Khandaq, yang kita akan jelaskan kenapa perang ini disebut sebagai perang Khandaq. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar tersebut bahwa Ahzab, sekutu-sekutu, ya, kemudian pergi untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan yang sangat besar, 10.000 pasukan. Rasulullah kemudian mengadakan majelis a'la, mengadakan permusyawaratan, ya, tingkat tinggi bersama pimpinan-pimpinan kaum muslimin untuk menentukan langkah apa yang harus diambil oleh kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat. Faqama Salman, kemudian Salman meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdirilah Salman. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk memberikan pendapatku ya Rasulullah, ideku ya Rasulullah. Tafadhal, silakan wahai Salman. Ya, maka Salman berkata, Inna kunna bi ardi Faris, idza husirna khandaqna alaina khandaqa. Ya, sesungguhnya kami
dahulu kalau di Persia, karena Salman ini orang Persia, ya Salman Al-Farisi, ya Salman orang Persia. Salman mengatakan, dulu kalau kami di Persia ya Rasulullah, kalau kita diserang oleh pasukan yang besar, maka kami akan membuat pertahanan berupa parit. Ya, khandak artinya parit. Ya, di sekitar kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendengar ide dari Salman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Salman. Kemudian sepakat ya Rasulullah dan para sahabat untuk membuat parit di sekitar Madinah. Ya, karena Madinah ini di sekitarnya itu sudah banyak bukit-bukit ya, Cep ya. Jadi di sekitar barat, timur itu sudah banyak bukit-bukit ya. Hanya sebelah utara memang terbuka. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengikuti ide dari Salman untuk membuat parit di bagian shimal, ya bagian utara dari kota Madinah. Ini adalah yang perkirakan menjadi titik berkumpulnya pasukan Quraisy dan pasukan Ghatafan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena waktu yang sangat sedikit, pasukan musuh telah keluar ya dari wilayahnya untuk berangkat ke Madinah. Dalam perjalanan pasukan musuh, maka waktu yang dimiliki oleh kaum muslimin sangat sedikit. Maka bersegeralah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk membuat parit di sekitar kota Madinah. Ya, yang menurut para mu'arrikh, ya para ahli tarikh, ahli sejarah, ya kurang lebih besar parit itu, ya panjangnya kurang lebih 5 meter. Ya, sedangkan dalamnya kurang lebih 3 meter. Jadi besar paritnya ini panjangnya, lebarnya 5 meter, ya, sedangkan dalamnya kurang lebih 3 meter. Memang ini tidak ada perkataan yang valid, yang pasti, karena itu hanya perkiraan para mu'arrikh, karena 5 meter itu adalah jarak di mana kuda ini kesulitan untuk loncat, untuk melewati 5 meter ya. Apalagi ditambah nanti setelah parit itu ada gundukan tanah bekas galian ya, agar kuda-kuda tidak bisa melewati parit tadi. Ya, dan kalau ada kuda jatuh ke dalamnya 3 meter itu kuda susah untuk naik. Ya, maka ini adalah pendapat para mu'arrikh terkait dalam dan lebarnya parit yang nanti dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan waktu yang sangat sempit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ikut turun menggali parit dengan tangannya sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa cangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggali dengan tangannya yang mulia. Allahu Akbar. Ini adalah teladan bagi para pemimpin. Bagaimana pemimpin tidak hanya duduk kemudian menyaksikan bawahannya bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun sendiri, membawa cangkul, kemudian mencangkul tanah-tanah untuk menggali parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata untuk memotivasi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari ya, diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka berikanlah ampunan untuk orang-orang ansar dan muhajir. Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Dan ini bagus. Ya, ini bagus. Jadi perkataan Allahumma la aisha illa aishul akhirah ini bisa kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan yang hakiki itu tidak lain adalah kehidupan akhirat. Inilah yang dikejar oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kaum muslimin melihat Rasulullah SAW sendiri turun ke parit,
Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang membawakan tanah ya dengan tangannya sehingga baju dan badan Rasulullah SAW kotor dengan tanah dan debu. Maka melihat Rasulullah SAW dan mendengar doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, maka kaum muslimin bertambah semangat. Ya, kaum muslimin kemudian berkata, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dzaka minnal 'amalul mudallalu. Ya sungguh, ya bagaimana kita bisa duduk-duduk malas sedangkan Rasulullah SAW bekerja dengan sangat keras. Maka yang demikian itu tidak lain adalah hal tercela dan tidak berkelas, kata para sahabat. Maka para sahabat pun kemudian bertambah semangat. Ya, sebagian yang lainnya kemudian bersenandung. Nahnul ladzina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Ya, kitalah orang yang membaiat, yang berjanji setia kepada Muhammad untuk terus berjihad sepanjang hayat masih di badan. Maka kaum muslimin ya dengan motivasi yang sangat besar melihat Rasulullah SAW bekerja, mereka pun bekerja dengan sangat keras. Namun Rasulullah SAW ya, dan kaum muslimin tatkala mereka menggali parit, mereka menggali seharian penuh dari pagi hingga datang sore. Ya. Sedangkan perbekalan makanan mereka sedikit. Logistik kaum muslimin di Madinah ini sangat sedikit. Terlebih ketika mereka memutuskan untuk membuat garis pertahanan, maka mereka harus pintar-pintar membagi makanan mereka. Ya, agar bisa cukup selama pengepungan yang nanti dilakukan oleh pasukan Ahzab, ya, yang bisa jadi sebulan atau bisa jadi lebih daripada sebulan. Maka makanan mereka sangat sedikit, sangat tipis. Ya. Bahkan para sahabat kemudian menaruhkan batu, mengganjal perutnya dengan batu, ya, agar tidak merasakan rasa lapar yang sangat pedih. Diriwayatkan oleh para sahabat ya, bahwa sebagian dari mereka kemudian datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nashtakil ju, kita merasakan lapar yang sangat ya Rasulullah. Ya, kemudian mereka memperlihatkan batu yang diganjal di perutnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menyingkap bajunya. Ternyata di perut Rasulullah SAW 2 batu yang diganjal untuk perutnya SAW. Yang dirasakan oleh kaum muslimin tidaklah lebih daripada yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menahan rasa lapar yang tidak mungkin ditahan oleh seorang pun selain Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam hadis yang lainnya bahwa saking sulitnya makanan ketika itu, ya, maka pasukan yang menggali parit yang jumlahnya 1000 jumlah mereka. Bahkan untuk makan pun ya, mereka hanya makan segenggam gandum ya, yang kemudian dimasak ya dengan minyak yang telah kadaluarsa. Baunya menyengat ya. Jadi ketika dimakan rasanya nggak enak. Baunya tidak sedap. Tapi mereka tidak punya makanan lain ya selain apa yang dihidangkan ya, minyak kadaluarsa ya, dengan tepung yang digenggam oleh mereka ya, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anis sahabati ajmain ya. Jabir ibn Abdullah, seorang sahabat Nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan lapar yang begitu luar biasa. Jabir melihat 2 batu besar, ya, 2 batu yang diganjal di perut Rasulullah SAW. Jabir pun merasa kasihan.
Ya, Jabir melihat kelaparan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW di wajahnya. Kemudian Jabir berinisiatif untuk pulang ke rumahnya. Kemudian disembelihlah anak kambing miliknya. Kemudian menyuruh kepada istrinya, wahai istriku, masaklah ini anak kambing. Ya, kemudian hidangkanlah dengan gandum yang engkau olah yang menjadi roti. Ya, sesungguhnya aku akan menjamu Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya karena ini anak kambing kecil. Ya, dan gandum yang dimiliki oleh istrinya Jabir bin Abdullah itu hanya 2,5 kilo. Ya, hanya beberapa sahabat saja yang cukup untuk memakan makanan ini. Ya, maka Jabir setelah makanannya siap, ya, matang makanan tersebut, maka Jabir pun ya dengan diam-diam kemudian mendekati Rasulullah SAW, kemudian berbisik, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berkenanlah engkau untuk makan di rumahku. Sesungguhnya aku telah menyiapkan seekor anak kambing dengan roti gandum ya Rasulullah. Ya, datanglah dengan beberapa sahabatmu ya Rasulullah. Ini Jabir ibn Abdullah. Ini Jabir berbisik, kenapa? Karena makanannya sedikit, pasukannya 1.000 orang, yang lapar 1.000 orang, penggali parit ada 1.000 orang. Kalau Jabir ngomong, ya Rasulullah ayo ke rumah, ya, pasti yang lain ngerasakan, masa nggak diajak gitu ya. Ini Jabir ibn Abdullah, dan memang istrinya pun sudah berpesan demikian, ya karena istrinya nggak mau dibuat malu di hadapan Rasulullah SAW, makanannya nggak cukup gitu kan, jadi malu istrinya. Jabir ibn Abdullah. Tidak disangka-sangka, ya Rasulullah SAW kemudian berdiri, kemudian berkata, ayyuhal muslimun, ya, wahai kaum muslimin, pasukan, berkata kepada 1.000 pasukan kaum muslimin, berdirilah kalian, kita berangkat ke rumahnya Jabir ibn Abdullah. Ya, Jabir telah menyiapkan jamuan untuk kita semua. Panas dingin cepi. Jabir ibn Abdullah. Ya, takut dimarahin istri juga di rumah ya. Ya, karena memang makanannya sedikit. Cukup beberapa orang sahabat saja dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menyuruh seluruh sahabatnya yang jumlahnya 1.000 orang untuk berbondong-bondong menuju rumahnya Jabir bin Abdullah. Maka sampai di rumah, ya, Jabir pucat, istrinya jauh lebih pucat lagi. Kan udah dibilang gitu ya, jangan banyak-banyak. Maka Rasulullah SAW kemudian menenangkan Jabir bin Abdullah, ya, dan berkata kepada Jabir, wahai Jabir, ya, jangan engkau tuangkan gulainya, ya langsung dari jangan kau tuangkan kuali ini langsung ke tempat, ya, ke tempat kemudian orang-orang mengambil dari tempat tersebut, dari wadah tersebut, ya, tapi tuangkanlah mangkok-mangkok para sahabat ini langsung dari kuali, jadi kualinya tetap ditaruh di tempatnya, ya. Ini pesan Rasulullah SAW. Jadi mengambil langsung dari kuali ke mangkok-mangkok para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, udkhulu ashran, masuklah kalian 10. Ya, maka masuklah para sahabat yang jumlahnya 1.000 orang 10. Berarti berapa kloter Cepi? 100 kloter berarti. 100 kloter ya, 10. Ya, mereka ngambil gulai, ya kemudian ngambil adonan roti, ya, ambil adonan roti yang dibuat oleh istrinya Jabir ibn Abdullah, hingga seluruh pasukan yang jumlahnya 1.000 tadi kemudian makan dan kenyang, ya, dari makanan yang dibuat oleh Jabir ibn Abdullah. Istrinya Jabir pun takjub, ya, melihat mukjizat dari Rasulullah SAW. Makanan yang sangat sedikit yang dibuatnya cukup untuk seluruh pasukan kaum muslimin. Kemudian istrinya Jabir melihat kuali gulainya, maka tatkala dibuka ternyata kualinya masih seperti semula utuh,
ya, tidak berkurang sedikit pun. Begitu juga adonan roti yang dibuatnya. Allahu Akbar. Inilah adalah berkah, ya, karena Rasulullah SAW telah mendoakan keberkahan atas makanan yang dibuatkan Jabir untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini di sini banyak, di perang Ahzab ini banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kenabian Rasulullah SAW. Al-Bara dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai, hadis sahih, meriwayatkan bahwa tatkala perang Ahzab atau perang Khandaq, kita menemukan sebuah batu besar yang sangat keras. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memecahkan batu yang untuk digali parit tadi. Batunya sangat besar dan sangat keras. Ya, maka kita pun akhirnya mengadu kepada orang yang paling kuat. Siapa manusia terkuat? Tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terkuat. Fashtaka ila Rasulillah, maka dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian akhadal mi'wal, mengambil cangkulnya. Kemudian turunlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam parit. Kemudian berkata Bismillah. Kemudian dipukulkan cangkul itu dengan satu pukulan. Ya, maka terbelahlah satu bagian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni qad u'titu mafatihasy Syam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memotivasi kaum muslimin. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar. Sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci Syam, kunci-kunci Romawi. Allahu Akbar. Aku melihat, ya, istana-istana Romawi yang megah, ya, sekarang dari tempatku ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk memotivasi kaum muslimin, ya, yang berada pada teror pasukan Ahzab yang jumlahnya sangat besar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memukulkan sekali lagi cangkulnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memecah bagian yang lain dari batu tersebut. Kemudian berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar. Ya, wa'titu Faris. Ya, sesungguhnya aku telah diberikan Persia, kerajaan Persia. Ya, inni ra'aitu qusural madain. Aku melihat istana-istana putih yang berada di Madain. Madain itu ibu kotanya Persia. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memukulkan pukulan yang ketiga, ya, ke batu tersebut. Kemudian batunya pecah lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wa'titu mafatihal Yaman. Ya, sesungguhnya aku diberikan kunci-kunci gerbang Yaman. Aku bisa melihat, ya, gerbang-gerbangnya, pintu-pintu Yaman terbuka untukku. Dari tempatku ini sekarang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memotivasi kaum muslimin yang mental mereka mulai runtuh. Ya, tatkala melihat, mendengar pasukan Ahzab semakin mendekat menuju Madinah, sedangkan parit belum selesai. Kemudian kaum muslimin, ya, setelah Rasulullah SAW kemudian memukulkan pukulan yang ketiga, maka pecahlah batu tersebut keseluruhan. Maka kaum muslimin pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggali parit siang, ya, kemudian pagi, kemudian sore hari, yang mereka hanya beristirahat di malam hari, ya, di rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan taufik, ya, agar Khandaq ini selesai tepat pada waktunya, ya, tepat sebelum pasukan Ahzab kemudian berkumpul, ya, di sekitar kota Madinah. Ketika 10.000 pasukan Ahzab, pasukan sekutu ini kemudian sampai di kota Madinah, ia melihat garis pertahanan kaum muslimin yang begitu kokoh. Ya, mereka belum pernah melihat
hal tersebut sebelumnya. Ini bid'ah gitu ya. Hal baru ini ya. Tapi bid'ah dalam bahasa ya, bukan dalam syariat. Karena dalam bahasa itu bid'ah artinya sesuatu yang baru. Berbeda lagi dalam bahasa ya. Ini dan mungkin Ana tidak akan membahas hal tersebut pada pertemuan kita hari ini. Ini bid'ah, ini hal yang baru gitu ya. Orang Arab belum pernah melihat parit yang dibuat sedalam itu ya, selebar 5 meter, sedalam 3 meter ya, untuk memberikan benteng pertahanan bagi kaum muslimin. Ya, maka mereka pun akhirnya terkejut ya, dengan benteng yang dibuat oleh parit yang dibuat oleh kaum muslimin ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyiapkan kaum muslimin dengan pasukan pemanahnya ya, berada di sekitar parit tersebut. Gunanya apa? Agar setiap kali ada pasukan yang mendekat ya, maka Rasulullah SAW akan menghujani pasukan yang mencoba untuk melewati parit itu dengan hujan panah ya, sehingga tidak ada satupun pasukan yang berani mendekat ke paritnya kaum muslimin ya. Bahkan mereka mencoba dengan kuda mereka pun gagal. Mereka pun kemudian dihujani oleh panah-panah kaum muslimin, sehingga beberapa pasukan Ahzab kemudian gugur ya di sekitar parit. Ya, akhirnya kafir Quraisy ya, dan pasukan Ahzab mereka kebingungan. Ya, mereka kemudian membuat kemah ya, di sekitar parit yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari kemudian mereka berpikir, ya mereka tidak tinggal diam, kafir Quraisy dan pasukan Ahzab. Ya maka beberapa orang dengan kuda terbaiknya, ya kuda yang bisa melompat dengan lompatan yang jauh dibanding kuda-kuda yang lainnya. Kemudian pasukan kecil ini mencari parit yang cenderung lebih kecil, ya cenderung lebih sempit daripada parit-parit yang lainnya, ya untuk dilewati oleh pasukan ini. Ya maka pasukan ini pun kemudian mencoba melewati parit itu. Ya pada kesempatan kali itu beberapa kafir Quraisy beserta pasukan Ahzab berhasil. Ya di antaranya ada Amr ibn Abdul Wud, kemudian Ikrimah ibn Abi Jahal. Nah, ini anaknya Abu Jahal, ya Fir'aunu hadhil ummah. Kemudian ada juga Dhirar ibnul Khattab. Ya, ini tiga orang di antara pasukan kecil yang berhasil melewati parit yang dibuat oleh kaum muslimin karena menggunakan kuda yang loncatannya lebih jauh gitu ya, lebih jauh dan lebih tinggi. Kemudian Amr ibn Abdul Wud, ya pimpinan dari pasukan kecil tadi, seorang yang badannya sangat besar, tinggi besar perawakannya, berkata kepada kaum muslimin, "Man yubariz? Ayyuhal muslimun, man yubariz?" Ya, Amr ibn Abdul Wud ini seorang kesatria yang terkenal dengan kekuatannya, ya, terkenal dengan kecerdasannya. Amr ibn Abdul Wud kemudian meminta kepada kaum muslimin, siapa yang berani untuk duel bersama Amr ibn Abdul Wud. Kaum muslimin terdiam. Tidak ada yang menjawab. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana ya Rasulullah, biarkan aku yang menghadapi Amr bin Abdul Wud ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innahu Amr ya Ali." Yang engkau hadapi ini Amr wahai Ali. Ya badannya jauh lebih besar daripada badanmu wahai Ali. Ijlis ya Ali, duduk wahai Ali. Kemudian Amr mendapati kaum muslimin tidak ada yang maju. Amr kemudian berkata lagi, "Ala rajulun minkum yubaris?" Tidakkah ada satu orang di antara kalian yang berani melawanku wahai kaum muslimin? Ya. Aina jannatukumul lati za'amtum ya annakum idza muttum tadkhulunaha. Mana
surga yang kalian damba-dambakan? Katanya kalau kalian mati kalian masuk surga. Amr ibn Abdul Wud menghina kaum muslimin. Ya, Ali bin Abi Thalib kemudian berkata lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzanli." Ya, ana ya Rasulullah, biarkan aku yang menghadapinya ya Rasulullah. Innahu Amr wahai Ali. Itu adalah Amr wahai Ali. Ya, ijlis ya Ali, duduklah wahai Ali. Ya, Rasulullah SAW berharap ada kaum muslimin yang selevel dengan Amr ibn Abdul Wud yang berani untuk menghadapi Amr. Ini karena kecintaan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Amr berkata lagi ketiga kalinya, "Man yubariz?" Gitu ya. Siapa yang berani? Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata lagi, "Ya Rasulullah, idzan li ya Rasulullah. Izinkan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Innahu Amr ya Ali." Itu Amr ya Ali. Badannya besar, tinggi ya Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wa in kana amran." Ya, meskipun yang aku hadapi Amr ya Rasulullah, ya biarkan aku yang menghadapinya ya Rasulullah. Ketika itu umur Ali masih belasan tahun. Ya masih 18-19 tahun. Pemuda. Ototnya mungkin tidak sebesar ototnya Amr bin Abdul Wud. Ya, badannya tidak setinggi Amr bin Abdul Wud, tapi keberaniannya Ali bin Abi Thalib sangat besar. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Ali bin Abi Thalib pun maju menuju ke hadapan Amr ibn Abdul Wud. Ya, di sekitar parit. Maka Amr ibn Abdul Wud tatkala melihat yang maju ke hadapannya adalah seorang yang masih sangat muda, yang masih bocah. Gitu, apa kata Amr? "Man anta?" Siapa engkau? Ya, "Ana Ali bin Abi Thalib." Aku adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya masih bocah. Gitu ya kata Amr ya. "Aku nggak mau melawan kamu wahai Ali, ya kamu nggak selevel denganku. Ya, aku nggak ada hasrat untuk melawan bocah seperti kamu wahai Ali." Ini kata Amr bin Abdul Wud. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? "Walakinni wallahi uhibbu an aqtulak." Tapi demi Allah, aku sangat berhasrat untuk memenggal kepalamu wahai adu Allah, wahai musuh Allah. Nih, mendengar hal tersebut Amr langsung panas gitu ya. Langsung naik darah ya. Maka Amr pun turun dari kudanya. Ya, Amr turun dari kudanya kemudian langsung menyerang Ali bin Abi Thalib ya dengan pedangnya. Pedang tersebut kemudian menancap di baju perangnya Ali ya, mengenai kepalanya Ali bin Abi Thalib. Ya, menancap pedang tersebut ya. Kepala Ali bin Abi Thalib terluka. Ya, namun pedang tersebut menancap dengan sangat keras. Ya, kesempatan ini digunakan oleh Ali, kemudian ditebaslah itu pedangnya tepat ke lehernya Amr. Ya, sehingga terputuslah kepalanya Amr ibn Abdul Wud sekali tebasan dari Ali bin Abi Thalib. Fakabbar Ali pun bertakbir. Ya, kaum muslimin tidak bisa melihat karena debu, karena tanah yang bertebaran. Ya, nggak tahu siapa yang menang di antara keduanya. Yang kemudian tatkala Ali bin Abi Thalib bertakbir Allahu Akbar, maka kaum muslimin tahu ya bahwa pemenang duel tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Fakabbara al-muslimun, kaum muslimin pun bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan kecil yang ikut bersama Amr ibn Abdul Wud ya melihat pentolannya ya, kalah dengan mudah, ya relatif mudah oleh Ali bin Abi Thalib, sekali tebas oleh Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun akhirnya langsung runtuh mentalnya. Ya, kemudian Ikrimah, Dirar ibn al-Khattab dan pasukan yang lainnya akhirnya balik lagi, nyebrangin parit, kembali lagi ke pasukannya. Ya, mereka nggak berani untuk menghadapi kaum muslimin karena pasukan mereka juga sedikit. Ya, nantang duel juga kalah. Mau nyerang langsung apalagi ya, Cep ya. Ya. Orang paling hebat Amr ibn Abdul Wud aja kalah dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib. Apalagi yang lainnya, mereka pun akhirnya kembali ke pasukan. Maka pasukan Ahzab ya, setelah beberapa kali mencoba ya, untuk melewati parit tapi tidak berhasil, ya, mereka berusaha untuk membuat jalan yang besar agar pasukan besar bisa melewati parit. Namun hal tersebut juga sia-sia. Pasukan kaum muslimin ya dengan sigapnya ya di pos-pos mereka untuk menghujani kaum musyrikin dengan panah-panahnya. Namun hal tersebut juga
membuat kaum muslimin tidak bisa sholat tepat waktu. Kenapa? Karena kalau ada satu orang meninggalkan posnya, karena paritnya panjang. Ya, kalau ada satu orang meninggalkan posnya, satu pemanah meninggalkan posnya, maka itu bisa jadi jalan bagi kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin, ya, pasukannya. Ya, sehingga diriwayatkan suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahkan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tidak bisa dikerjakan pada waktunya. Sehingga mereka baru bisa sholat 4 waktu ini di waktu isya. Bayangkan, Allah, tengah malam. Ustadz, boleh nggak nih kalau kita sekarang sholat di jamak di waktu akhir seperti itu, seperti jamaknya Rasulullah SAW? Apabila dibolehkan, apabila keadaannya sangat darurat, ini sangat darurat, ya. Kalau ada satu orang meninggalkan posnya, udah habis kaum muslimin, ya. Bahkan mereka pun tidak bisa hanya sekedar untuk buang air kecil. Ini saking gentingnya perkara tersebut, ya, saking gentingnya perkara tersebut. Kemudian kaum musyrikin bersama pasukan Ahzab, bersama Bani Nadir, mereka memutar otak, ya, bagaimana mereka agar bisa menghancurkan kaum muslimin, ya, karena peperangan ini tidak terjadi perang fisik langsung gitu, ya, perang dekat. Jadi peperangannya terjadi hanya perang panah gitu, ya, hujan panah yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam peperangan tersebut, ya, terbunuhlah dari kaum muslimin 6 orang. Ya, karena panahnya dari kaum musyrikin. Begitu juga kaum musyrikin, korban yang jatuh dari kaum musyrikin berjumlah 10 orang, ya, yang terkena panah dari kaum muslimin. Bani Nadir yang merupakan provokator dari perang ini kemudian memutar otaknya, ya, kemudian mereka melihat garis pertahanan kaum muslimin yang sangat kokoh. Mereka akhirnya menggunakan waktu malam sebagai waktu lengahnya kaum muslimin. Ya. Pimpinan mereka, Huyai ibnul Akhtab, kemudian secara diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi menaiki parit, yang kemudian menuju ke Bani Quraidah. Jadi ada tinggal satu kabilah Yahudi yang berada di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Ini Bani Quraidah ini satu-satunya kabilah Yahudi yang masih mempunyai kesepakatan bersama Rasulullah SAW. Ya, ada piagam Madinah yang menjaga mereka untuk saling membantu antara Rasulullah SAW dan Bani Quraidah. Bani Nadir, ya, ingin memprovokasi Bani Quraidah untuk mengkhianati Rasulullah SAW dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Karena di dalam pemukiman Madinah, yaitu tidak tersisa pasukan kaum muslimin, Jadi di pemukiman, di benteng kaum muslimin, ya, di pemukiman di Madinah itu hanya tersisa asibyan wan nisa, ya, hanya anak-anak kecil dan wanita-wanita. Sedangkan kaum muslimin maju ke depan, ya, di perbatasan, di parit. Jadi parit itu tidak tepat di depan kota Madinah, agak jauh. Ya, jaraknya cukup jauh antara Khandaq dengan kota Madinah. Maka Bani Nadir meminta, ya, pemimpin dari Bani Quraidah yang bernama Ka'ab, ya, untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Ya, karena kalau Rasulullah SAW juga kemudian diserang dari belakang, ya, oleh Bani Quraidah, maka habislah kaum muslimin karena tidak ada pertahanan. Ya, Bani Quraidah bisa saja menghabisi para wanita, para anak-anak kaum muslimin yang ada di pemukiman kota Madinah. Maka Ka'ab, ya, akhirnya setelah dibujuk, diprovokasi oleh Bani Nadir, ya, oleh Huyai ibnul Akhtab, ya, kemudian dijanjikan sesungguhnya orang-orang Arab, ya,
Quraisy, Ghatafan akan membantu kalian untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke akar-akarnya. Tidak akan tersisa satupun kaum muslimin. Maka akhirnya Bani Quraidah pun sepakat untuk membantu Bani Nadir dan pasukan Ahzab untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini mencekam ini, khianat ya Acep ya. Karena Bani Quraidah itu memiliki logistik yang banyak. Ya logistik ini kalau mereka membantu pasukan Ahzab, mereka bisa memberikan logistik yang sangat banyak sehingga bisa mengepung kaum muslimin jauh lebih lama. Dan kaum muslimin logistiknya sedikit. Ya, kaum muslimin juga berharap dari logistiknya Bani Quraidah karena masih sekutu. Ya agar bisa bertahan hidup. Namun dengan Bani Quraidah berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sangat mencekam. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ya, bahwa Bani Quraidah mengirim mata-mata ke pemukiman, ke benteng pemukiman kaum muslimin di Madinah, yang hanya tersisa wanita-wanita dan anak-anak. Kemudian seorang ammatur Rasul, ya bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sofiyah. Sofiyah ini bintu Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat seorang Yahudi ya yang memata-matai pemukiman dari kota Madinah. Jadi ini awal. Ya, ini awal dengan cara mengirimkan mata-mata. Setelah mengirimkan mata-mata, bisa jadi di belakangnya ada pasukan yang jauh lebih besar yang disiapkan oleh Bani Quraidah. Bibinya Rasulullah SAW melihat mata-mata Yahudi Bani Quraidah, kemudian mengambil sebatang kayu, kemudian dipukulkan ke kepalanya mata-mata Yahudi sehingga akhirnya terjatuh, kemudian dipukulkan lagi sampai mati mata-mata tersebut. Wanita, bayangkan. Bahkan wanita pun turun untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar khianatnya Bani Quraidah ya kemudian sampai ke telinga kaum muslimin, sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin mendengar pengkhianatan Bani Quraidah, mereka pun ketakutan. Apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti tidak lain adalah anak-anak dan istri-istri mereka yang ada di Madinah. Mereka tahu ya akan sangat mudah orang-orang Bani Quraidah menghabisi istri-istri dan anak-anak yang mereka tinggalkan di pemukiman di kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan kaum muslimin ketika itu. Yang seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. Ya, tatkala mereka datang dari atas kalian ya dan dari bawah kalian. Pasukan-pasukan tersebut mengepung kalian. Dari depan mereka ada pasukan besar, 10.000 pasukan. Ya, yang siap untuk meloncati parit untuk menghadapi kaum muslimin. Dan di belakang mereka ada Bani Quraidah yang siap untuk menghabisi wanita-wanita dan anak-anak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayatnya, wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Yaitu tatkala pandangan kalian buyar, wa balaghatil qulubul hanajir, dan tatkala hati kalian menyesak sampai kerongkongan. Ini permisalan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik mobil kemudian tiba-tiba ngerem ngedadak, itu apa yang dirasakan ACP? Kedorong ya. Apa kemudian hati kita ini sesak gitu ya? Sesak ya. Atau tatkala kita naik roller coaster gitu ya. Tiba-tiba turun itu hati langsung sesak ke atas. Ya paling itu cuma sampai ke ulu hati. Ya tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwa hati ini
sesak sampai ke kerongkongan. Saking takutnya kaum muslimin. Apa yang ditakutkan? Istri-istri dan anak-anak mereka yang ada di rumah. Mereka ada di barisan terdepan, sibuk menghadapi kaum musyrikin. Mereka tidak bisa meninggalkan pos-pos mereka. Sedangkan anak-anak mereka yang ditinggalkan dalam keadaan mencekam. Ya, bisa saja mereka langsung dibunuh oleh Bani Quraidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Disinilah kaum muslimin diuji dengan begitu besarnya, ya, dan digoncangkan hati-hati mereka dengan goncangan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar hal tersebut pun kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sangat mencekam keadaannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya mengijabah doa dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengirimkan seseorang bernama Nuaim ibn Mas'ud ibn Amir ya Al-Ashja'i. Ini Nuaim ibn Mas'ud ini adalah seorang dari pemuka kabilah Ghatafan, ya, yang kabilahnya keluar dengan jumlah 6.000 pasukan bersama sekutu-sekutu mereka. Nuaim ibn Mas'ud kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Ya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, murni ma syi'ta." Suruhlah aku apapun yang engkau mau, ya, untuk membantu Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW meminta Nuaim untuk memecah belah, ya, sekutu antara Bani Quraidah dengan Ghatafan, dengan Bani Nadir, dengan Quraisy. Ya. Maka Nuaim yang tidak diketahui keislamannya, tidak ada yang tahu keislamannya Nuaim ibn Mas'ud, ya, kecuali Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian pergi kepada orang-orang Yahudi, kemudian berkata kepada orang Yahudi, sesungguhnya orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan, ya, kalian tahu siapa aku ini pemuka Ghatafan. Ya, sesungguhnya mereka tidak akan menghabisi Rasulullah SAW. Ya, mereka bisa jadi telah kehabisan bekal dan mereka bisa jadi akan meninggalkan kalian, wahai Bani Quraidah, ya, tanpa kalian ketahui. Maka apabila orang-orang Quraisy dan Ghatafan dengan 10.000 pasukannya meninggalkan Madinah, maka kalian akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Maka akan habis kalian. Ya, lalu bagaimana wahai Nuaim? Maka Nuaim berkata, kalau gitu, ya, agar mereka orang-orang Arab ini tidak memutuskan perjanjian dengan engkau wahai Yahudi, mintalah kepada mereka rahain, mintalah jaminan, uang jaminan. Ya, kalau mereka memberikan uang jaminan, maka itu adalah kemenangan bagi kalian. Maka mereka tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan kalian. Belum selesai sampai situ, kemudian Nuaim berangkat ke orang-orang Quraisy, kemudian berkata kepada Quraisy, wahai Quraisy, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah bertaubat atas kesalahan mereka. Mereka meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan mereka nanti akan meminta jaminan kepada kalian. Ya, maka apabila orang-orang Yahudi ini meminta jaminan kepada kalian, maka janganlah kalian memberikan jaminan tersebut kepada orang Yahudi, karena Yahudi Bani Quraidah akan memberikan jaminan tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan kemudian mulai memiliki kecurigaan kepada orang-orang Bani Quraidah. Begitu juga Bani Quraidah curiga dengan orang-orang Quraisy dan Ghatafan. Maka pada suatu malam, ya, di mana mereka memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran karena orang-orang Quraisy dan Ghatafan udah kehabisan bekal. Ya, kurang lebih mereka telah sebulan mengepung kaum muslimin. Ya. Abu Sufyan ini mengepung kaum muslimin dengan waktu sebulan, berharap orang-orang di Madinah kehabisan perbekalan. Ya, tapi ternyata mereka pun tidak punya bekal yang lebih daripada sebulan. Ya, maka ini akan melakukan serangan besar-besaran, meminta kepada orang-orang Yahudi kemudian orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin esok harinya
Apa kata orang-orang Yahudi? Kita tidak akan berperang kecuali apabila kalian memberikan kepada kita jaminan-jaminan. Mendengar hal tersebut, maka orang-orang Quraisy dan Ghatafan berkata, "Shadaqakum Nu'aim wallah." Ya, yang dikatakan Nu'aim itu sungguh adalah benar adanya. Ini politik pecah belah. Dan memang dalam perang itu tidak disalahkan dalam Islam. Ya, kenapa? Karena perang itu al-harbu khid'ah. Ya, perang itu berisi dengan tipu daya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan hal tersebut. Maka disyariatkan dalam peperangan, gitu ya. Namun tidak untuk berkhianat, ya. Berkhianat beda lagi dengan sekutu. Ya, itu tidak disyariatkan. Maka kemudian orang-orang dari Quraisy dan Ghatafan berkata kepada Yahudi, ya, inna la nursila ahadan, ya, kami tidak akan memberikan satu pun jaminan kepada kalian, wahai Yahudi. Ini seperti yang disampaikan oleh Nu'aim, jangan berikan, ya. Maka tidak diberikan oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Apa kata orang-orang Yahudi? Shadaqakum wallahi Nu'aim. Sungguh benar yang dikatakan Nu'aim, mereka nggak mungkin akan memberikan jaminan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memecah belah pasukan sekutu, ya. Maka tidak terjadilah serangan yang besar-besaran yang akan direncanakan oleh pasukan Ahzab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma zimil ahzab, ya Allah, hancurkanlah pasukan Ahzab ini, ya Allah, cerai-beraikanlah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di malam itu mengirimkan satu pasukannya. Apa pasukan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berupa rih, berupa angin yang sangat keras, yang sangat dahsyat, ya, yang sangat dingin di malam itu. Yang angin tersebut kemudian menerbangkan kemah-kemah pasukan Ahzab, menghancurkan logistik mereka, yang membuat hewan-hewan, onta-onta mereka kemudian kabur, ya, hancur seluruh logistik dari pasukan Ahzab, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebabkan ketakutan, ya, di tengah-tengah pasukan Ahzab, sehingga pemimpin mereka, ya, Abu Sufyan, ya, pasukan Ahzab ini dipimpin oleh Abu Sufyan kemudian memutuskan, ya, untuk pulang dari Madinah ke Mekah di malam itu. Kenapa? Karena hancur seluruh logistik mereka, nggak bisa bertahan lama di Madinah. Maka mereka pun pulang, ya, Quraisy pulang, kemudian Ghatafan pulang, seluruh pasukan-pasukan sekutu, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati mereka ketakutan sehingga mereka pulang, ya, tanpa sedikit pun mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari perang Khandaq, ya, setelah Rasulullah SAW di pagi harinya mengetahui bahwa seluruh pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 telah pulang, ya, ke kabilahnya masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW pulang menuju Madinah, jaraknya cukup jauh. Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, ya, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Jibril, ya. Apa kata Jibril alaihi salam? Jibril kemudian berkata, Jibril memberitahu bahwa hendaknya Rasulullah SAW pergi ke Bani Quraidah. Ya, jangan engkau letakkan senjatamu ya Rasulullah. Pergilah menuju ke Bani Quraidah. Sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada kaum muslimin di masa-masa yang paling sulit. Ini pengkhianatan di masa-masa paling sulit, ya. Maka yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Bani Qainuqa dan Bani Nadir sebelumnya. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat, la yusalliyannal asra illa bi Bani Quraidah. Ya, janganlah di antara kalian ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, pergilah kalian semua secara sekelompok-kelompok. Jadi perginya tidak berbarengan satu pasukan. Jadi pergilah kalian berkelompok-kelompok,
ya. Dan janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka pergilah para kaum muslimin berkelompok-kelompok. Ya, di perjalanan kaum muslimin kemudian berbeda pendapat tatkala datang waktu asar. Ya, kemudian mereka berbeda pendapat. Sebagian dari mereka kemudian sholat asar. Kenapa sholat asar? Karena kelompok yang pertama ini ya, memahami perkataan Rasulullah SAW, maksudnya tidak lain adalah agar kita bersegera menuju Bani Quraidah. Ya. Tapi kalau sudah datang waktu asar maka sholatlah. Ini yang dipahami kelompok pertama. Adapun kelompok kedua maka mereka tidak sholat asar ketika datang waktu asar, karena mereka memahami perkataan Rasulullah SAW bahwa tidak ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sehingga mereka baru sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah, ketika itu waktu Isya. Ya, maka mereka sholat asar di waktu Isya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perbedaan ini? Rasulullah SAW kemudian tidak mencela sedikit pun ya para sahabat, baik yang sholat di jalan ataupun yang sholat Isya di Bani Quraidah. Karena ini masalah fikih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, bersama kaum muslimin tatkala telah berkumpul pasukan kaum muslimin. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin? 3.000 pasukan. Ya, jadi kaum muslimin itu jumlahnya 3.000 pasukan yang berada di Madinah. Ya sama juga. Jadi 3.000 pasukan kaum muslimin ini juga yang menjadi pasukan yang menghadapi kaum musyrikin di perang Khandaq. Ya, jumlahnya 3.000 ketika itu menghadapi 10.000 pasukan Ahzab. Maka pasukan itu pula yang kemudian mengepung benteng dari Bani Quraidah. Dan pengepungan benteng Bani Quraidah tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya untuk memberikan ketakutan kepada Bani Quraidah. Ya, sehingga mereka tidak lama kemudian menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, pimpinan mereka bernama Ka'ab. Ya, kemudian bersama sekutu mereka. Jadi Bani Quraidah itu sekutunya kaum muslimin dari Aus, ya, Bani Aus. Ansor itu ada Bani Aus, ada Bani Khazraj. Khazraj itu sekutunya Bani Qainuqa yang kemarin kita bahas. Ya. Aus sekutunya Bani Quraidah. Nah, kemudian Bani Aus berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau memutuskan terkait Bani Qainuqa, kemudian engkau memberikannya kepada Bani Khazraj, ya, maka berikanlah keputusan terkait Bani Quraidah ini kepada kami ya Rasulullah, kepada Aus. Sesungguhnya kami adalah sekutu dari Bani Quraidah." Ya, begitu juga orang-orang Bani Quraidah mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau gitu ridokah kalian apabila keputusannya diberikan kepada Sa'ad ibn Mu'adz? Ya, orang-orang Aus berkata, radina bi Sa'ad ibn Mu'adz. Kita ridho ya, atas keputusan nanti apa yang diberikan oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Begitu juga orang-orang Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW kemudian mencari Mu'adz. Mu'adz tidak ikut berperang. Kenapa? Karena Mu'adz termasuk dari kaum muslimin yang terkena panah dari orang-orang Quraisy. Ya, ketika perang Ahzab, ya, terluka parah Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, maka Sa'ad ibn Mu'adz pun kemudian digotong ke atas keledainya, kemudian berjalanlah keledainya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Sesampainya kepada Rasulullah SAW, kemudian saat disambut oleh Rasulullah SAW, "Aqbilu sayyidakum," ya, sambutlah pemimpin kalian, Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, kemudian Sa'ad ibn Mu'adz pun diceritakan ya bahwa keputusan ini diberikan oleh Rasulullah SAW ya kepadamu wahai Mu'adz terkait apa yang akan diberikan hukuman kepada Bani Quraidah. Lalu apa yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Mu'adz? Sa'ad ibn Mu'adz kemudian berkata, ya, "Fa inni ahkumu fihim an yuqtalar rijal." Ya, aku berhukum bahwa
orang-orang dewasa dari Bani Quraidah dibunuh seluruhnya. Watus badzuriyah, ya, kemudian anak-anaknya ditawan, ya, watuk samul amwal, dan harta-harta mereka dibagikan kepada kaum muslimin, ya. Ini tidak diduga-duga oleh Bani Quraidah, karena Bani Quraidah mengharapkan Sa'ad ibn Mu'adz memberikan hukuman yang ringan, karena mereka masih sekutu ketika di zaman jahiliyah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad ibn Mu'adz? Rasulullah SAW mengatakan bahwa laqad hakamta fihim bihukmillah, sesungguhnya engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yanzilu min sab'is samawat, yang turun dari langit yang ketujuh. Ya, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini pengkhianatan yang sangat besar. Maka hukum yang dijatuhkan oleh Sa'ad ibn Mu'adz adalah hukuman yang sangat adil bagi Bani Quraidah. Melakukan pengkhianatan yang sangat keji kepada Rasulullah SAW. Maka dibunuhlah seluruh pria-pria dari Bani Quraidah. Kemudian ditawan seluruh anak-anak mereka. Kemudian seluruh harta mereka dibagikan kepada kaum muslimin. Terakhir, ya, tidak lama setelah kejadian perkara Bani Quraidah, Sa'ad ibn Mu'adz yang menderita luka yang cukup parah, yang lukanya semakin hari semakin parah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lama kemudian mencabut, ya, nyawa Sa'ad ibn Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW, ya, tatkala mendengar berita Sa'ad ibn Mu'adz, pimpinan Aus, ya, yang berhukum atas hukum Allah Subhanahu wa taala, meninggal, Rasulullah SAW kemudian berlari. Ya, bahkan kaum muslimin mengatakan, ila aina ya Rasulullah, mau kemana engkau ya Rasulullah, engkau berlari begitu cepatnya ya Rasulullah. Ya, sesungguhnya saat telah meninggal, saat telah wafat. Ya, Rasulullah SAW berlari menuju Sa'ad ibn Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'adz. Sesungguhnya arsy Allah Subhanahu wa taala bergoncang. Ya, Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'adz. Allahu Akbar. Ya, padahal Sa'ad ibn Mu'adz ini masuk Islam cuma 6 tahun aja. Cuma 6 tahun Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi lihat bagaimana kedudukan yang sangat tinggi karena perannya yang luar biasa bagi kaum muslimin. Ya, maka syahidlah Sa'ad ibn Mu'adz, ya, seorang pemimpin dari Bani Aus yang memutuskan untuk dibunuhnya seluruh pria-pria dari Bani Quraidah karena pengkhianatan yang mereka buat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, ACP, dan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan tadi, ya, bermanfaat bagi Ana khususnya dan bagi para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada pada umumnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perang Ahzab, dari perang melawan Bani Quraidah, mereka mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana sabarnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun di masa-masa paling sulit, tatkala kaum muslimin, ya, berada di kepungan pasukan Ahzab dan pasukan Bani Quraidah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Aziz Fatur Rahman LCMSI Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kisah dari perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana kaum
muslimin melawan 3.000 ya, 3.000 pasukan kaum muslimin melawan 10.000 pasukan Ahzab atau pasukan sekutu dari kaum Quraisy. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 2637 bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini dari tidak menyebutkan namanya, tapi beliau bertanya, Assalamualaikum, di tempat kami ada ustadz yang suka berkisah di perang Khandaq ini dengan seorang sahabat yang mensedekahkan kambingnya. Namun ketika sahabat tadi menyembelih kambing, ditiru oleh anaknya dengan menyembelih adiknya yang masih kecil. Masya Allah ya. Pertanyaannya, apakah benar ada kisah seperti itu Ustadz? Soalnya saya sering atau kisah tersebut sering diulang-ulang oleh ustadz tersebut. Ustadz, silahkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Adapun kisah yang tadi disebutkan oleh penanya yang tidak disebutkan namanya, memang ana belum menemukan satu hadis ya yang mengatakan bahwa ada anak yang kemudian mengikuti untuk menyembelih adiknya ya pada perang Ahzab, sebagaimana sahabat Nabi yang tadi bernama Jabir kemudian menyembelih seekor anak kambing. Ya, wallahu taala alam. Ya, tapi sepengetahuan ana belum mendapatkan hadis ya yang menyebutkan terkait riwayat tadi, ataupun perkataan-perkataan ulama yang membahas terkait penyembelihan seorang anak gitu ya, mengikuti kemudian ingin menyembelih adiknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat Ustadz. Pertanyaannya adalah dari, ini tidak menyebutkan namanya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah strategi pecah belah yang tadi Ustadz sebutkan masih relevan dipakai untuk orang-orang yang memusuhi kaum muslimin atau dakwah sunnah khususnya pada saat ini Ustadz? Silahkan. Masya Allah, strategi pecah belah ini untuk perang. Jadi bukan dalam keadaan damai. Jadi dalam keadaan perang ini bisa digunakan strategi pecah belah. Ya, adapun dalam keadaan kita damai, tidak ada perang gitu ya, kita berada di negara yang aman, maka hendaknya tidak digunakan strategi ini. Ya, adapun kita hendaknya berdakwah dengan santun gitu ya, mengharapkan kebaikan kepada orang-orang lain. Ya, begitupun Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memecah belah kaum musyrikin ketika dalam dakwahnya. Strategi ini ya, tipu daya itu hanya dilakukan ketika terjadi perang. Ya, kenapa? Karena memang perang itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan jebakan, penuh dengan siasat. Nah, itulah peperangan. Karena tidak mungkin peperangan ini dimenangkan ya setelah tentu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan siasat dan dengan taktik yang jitu dari kaum muslimin. Di antaranya tadi ada tipu daya. Ya, mungkin ini bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari akh yang bertanya bahwa perlu ditekankan bahwa hal ini hanya dibolehkan dalam peperangan, tidak dalam keadaan damai yang kita rasakan sekarang. Maka dalam dakwah kita menyebarkan dakwah tauhid kepada masyarakat, hendaknya kita berdakwah dengan santun, dengan kejujuran, dengan memberikan simpati kita kepada kaum muslimin. Ya, semoga dengan sopan santun kita, dengan kalimat santun kita, maka mereka bisa menerima dakwah kita, mereka menjadi simpati kepada kita dan mengikuti kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita yang berupa dakwah tauhid yang lurus. Ya, mungkin ini yang bisa Ana jawab. Ya, mungkin dicukupkan. Ya. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.